Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Coba, siapa yang tahu Indonesia memiliki sumber energi seperti apa? Nah, sumber energi yang dimiliki Indonesia dari mulai migas, minyak bumi dan gas, dan non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakannya untuk kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar batu bara dan ada juga gambar matahari. Nah, coba kalian amati batu bara dan matahari ini termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, apa sih sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang jika dipakai terus-menerus dia akan cepat habis. Nah, coba kalian perhatikan. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu kuncinya akan habis. Berarti yang habis ya. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi jika dipakai terus-menerus tidak akan habis. Artinya jumlahnya melimpah. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu di gambarnya. Gambar tersebut mana yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah matahari. Nah, kalian perhatikan, matahari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena jumlahnya tidak terbatas. Kita selalu menggunakannya. Selain itu juga, sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya itu ada air, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari jika dipakai terus-menerus tidak akan habis. Dan matahari juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, energi matahari itu sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, dari mulai manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan menggunakan matahari untuk berfotosintesis. Nah, selain itu, manfaat bagi manusia itu untuk apa saja? Ada manfaatnya untuk menjemur pakaian di kegiatan sehari-hari. Ada juga yang digunakan untuk pembangkit listrik. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara. Nah, selain batu bara, ada juga minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang sudah terpendam selama jutaan tahun. Nah, ketika
minyak bumi dan batu bara habis karena dipakai terus-menerus, maka kita akan menikmatinya menunggu jutaan tahun kembali. Nah, sekarang kita ke wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, tujuan wawancara itu apa sih? Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang kalian butuhkan dari seseorang yang berpengetahuan sesuai dengan apa yang ingin ditanyakan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus tahu terlebih dahulu hal-hal yang harus diperhatikan dalam berwawancara. Yang pertama yaitu buat jadwal dengan narasumber. Nah, kenapa kita harus membuat jadwal dengan narasumber? Agar narasumber menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara dengan kita. Yang kedua adalah buatlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber agar kita mempersiapkan diri. Terkadang ada beberapa narasumber yang meminta draft pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber tersebut. Nah, yang ketiga adalah siapkan alat perekam, baik itu kamera ataupun recorder. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merekam hasil wawancara dan juga sebagai bukti dokumen bahwa kita telah melakukan wawancara dengan narasumber tersebut. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan kalian untuk melakukan wawancara. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di halaman 18 dan di halaman 19. Di halaman 18 ini adalah mewawancarai seseorang di sekitar tempat tinggalmu. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, kalian boleh menanyakan dengan orang yang lebih tahu tentang sumber energi. Contohnya ke orang tua kalian juga boleh. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan nih. Siapa narasumber yang akan kamu wawancara? Nah, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Nah, di sini siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? Nah, di sini ada narasumbernya seperti orang tua, boleh, kakak, boleh, nenek, boleh. Nah, terserah kalian di sini. Pokoknya narasumber yang akan kalian wawancarai, kalian tulis di sini. Nah, yang kedua itu pertanyaan apa saja yang kalian ajukan. Nah, kalian catat di sini pertanyaan-pertanyaannya yang kalian ajukan untuk narasumber tersebut. Nah, setelah kalian membuat siapa narasumbernya dan kalian juga membuat pertanyaan-pertanyaannya, nah di halaman 19 itu adalah laporan hasil wawancara. Nah, kalian tuliskan dalam bentuk tabel laporannya. Nah, di sini ada tanggal wawancaranya kapan dan hasil wawancaranya. Di sini ada nama narasumbernya apa, pertanyaannya apa, dan jawabannya itu apa. Nah, boleh narasumbernya boleh lebih dari 3 ya, tapi jangan 1, lebih dari 3. Oke? Nah, itu tugasnya yang pertama. Yang kedua adalah tugasnya di halaman 17. Nah, ini manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari di sini ada bagi manusia. Nah, bagi manusia itu manfaatnya untuk apa saja? Dan ada juga bagi hewan, ada juga bagi alam, ada juga bagi tumbuhan. Nah, manfaat energi matahari bagi tumbuhan itu tadi, yang pertama itu digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, itu contohnya ya. Nah, Bunda ulas kembali ya. Tadi kita belajar tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dipakai terus-menerus, dia tidak akan habis. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang jika dipakai terus-menerus dia akan habis. Nah, ada juga kita sudah belajar tentang wawancara.
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Nah, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Nah, pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara itu yang pertama membuat jadwal. Yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga adalah membawa alat perekam, kamera atau recorder. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.